Realme Smart S. Jadi ini adalah smartwatch kedua yang dikeluarkan secara resmi di Indonesia. Setelah sebelumnya mengeluarkan smartwatch dengan model seperti Fitbit. Nah, kali ini Realme Smartwatch S hadir melengkapi produk IoT mereka dengan model yang berbeda. Circular atau bulat. Desainnya terlihat sangat tebal, terbuat dari bodi aluminium alloy, layar yang kokoh dengan Gorilla Glass screen, tapi tanpa always on display, dan harganya lebih mahal. Apakah lebih bagus? Let's go, kita check out. Realme Smartwatch ini hadir dengan harga yang promo. Harganya sebesar 999.000. Nah, di website setelah harga promo, ini harganya akan berubah menjadi 1,2 juta rupiah. Jadi lebih mahal dari smartwatch sebelumnya yang di harga 900 ribuan. Smartwatch ini hadir dengan packaging yang panjang. Boxnya seperti Apple Watch namun warnanya kuning. Di dalam paket penjualannya kalian akan menemukan jamnya, tentu saja, buku manual, serta adapter USB dengan model yang sudah magnetik. Kesan pertama melihat jam ini sangatlah maskulin. Desainnya tebal dan besar. Bahkan menurut gue ini desainnya kebesaran ya. Tidak ada informasi untuk berapa berat jam ini, namun hasil pengukuran di lab gua beratnya sekitar 45 gram dengan layar 1,3 inch atau setara 3,3 cm dengan dilindungi oleh Gorilla Glass. Bodinya terbuat dari aluminium, diameter sebesar 47 mm. Bezelnya sangat tebal menurut gua ya. Dan mereka tuh mengakalinya dengan menaruh angka di sekelilingnya agar terlihat seperti jam analog ya. I know what you did, Realme. Nah, bagian sampingnya ada dua tombol yang makin menegaskan maskulinitas dari jam ini. Ketika ditekan, tombolnya cukup berat, sedikit. Mungkin karena masih baru ya. Nah, tombolnya ini durabilitasnya tuh sangat bagus. Realme mengklaim ini bisa tahan hingga 100.000 kali tekan. Ini bakal masih tetap bagus. So, jadi di video ini kita akan tes pernyataan dari Realme tersebut apakah benar atau tidak ya guys ya. Bercanda guys, kita nggak punya waktu untuk mencoba sebanyak itu, oke? Mungkin next time. Nah, tombol bagian atasnya berfungsi sebagai menu atau back atau mode kembali. Tombol bagian bawah berfungsi sebagai shortcut mode untuk ketika kalian berolahraga. Nah, sayangnya kalian gak bisa atur-atur untuk tombolnya ini mau dirubah fungsinya seperti apa, atau mau ditukar tombol 1 dengan tombol 2. Jadi kalian mesti menerima tombol ini apa adanya. Nah, di layar yang bukan AMOLED ini terlihat brightness-nya itu sangat bagus menurut gua. Dari info yang gua kulik, ini bisa sampai 600 nits. Wow. Namun jika dibandingkan dengan layar AMOLED dari Amazfit GTS, layarnya terlihat kurang vivid menurut gua ya. Meski pemakaian di luar ruangan itu sudah cukup baik untuk harga seperti ini. Pada jamnya, ketika kalian swipe ke bawah, kalian bisa melihat notifikasi yang masuk ke dalam jam ini. Swipe ke bagian kanan untuk melihat shortcut setting. Swipe bagian kiri untuk melihat resume atau kegiatan kalian selama ini. Nah, untuk masuk bagian menu, kalian perlu swipe ke atas atau tekan tombol yang di atas. Terdapat 14 menu yang bisa dipilih nih, dengan model-model icon yang bulat-bulat lucu ini guys. Tekan enter atau touch bagian tengah untuk masuk ke mode selanjutnya. Atau kalian bisa tombol back ya untuk kembali ke menu sebelumnya. Tidak terlalu banyak peningkatan fitur dengan jam Realme sebelumnya, masih mengandalkan fitur olahraga, blood pressure, dan SpO2 atau fitur yang bisa melihat kadar oksigen di dalam tubuh. Namun, jam ini punya penambahan mode sport yang sebelumnya 14 jenis olahraga, kali ini menjadi 16 mode. Device ini perlu dikoneksikan dengan Realme Link App untuk pairing dengan handphone kalian. Notifikasi bisa terbaca semua dengan baik dan benar. Tampilan WhatsApp-nya bisa terbaca semua dengan full. Sayangnya, device ini yang gue pasang di Android Asus ROG 3 ini nggak bisa menampilkan ketika ada panggilan telepon via WhatsApp. Gue sudah coba cari di settingan, tapi tidak ketemu. Karena penasaran, gue coba ganti handphone dari Asus ROG 3 ini ke Realme Narzo 20 Pro. Nah, ternyata ketika gue ganti, notifikasi telepon WhatsApp itu baru muncul. Mungkin memang ada pengaturan khusus ya untuk lebih dalam jika kalian pakai Android selain Realme ini. Karena faktanya ketika gue pakai Realme ini ternyata masih bisa. Nah, untuk panggilan telepon ini sih lancar banget.
Kalian punya pilihan untuk silent atau untuk reject. Tentunya kalian nggak bisa angkat telepon via jam tangan ya guys ya, karena di jam ini tidak ada speakernya. Nah namun, hal ini akan berbeda buat kalian pengguna iOS atau iPhone. Yes, karena di iOS jam ini tidak bisa digunakan. Jadi mohon maaf untuk iPhone user, kalian minggir dulu ya. Ya ini sangat disayangkan ya, meski modelnya bagus sekalipun, kalau jam ini nggak bisa dipakai iPhone, rasanya sangat kurang sekali. Karena Realme Link ini tidak bisa ditemukan di Apple Store, jadi untuk iPhone user nggak bisa digunakan nih guys. Padahal ya untuk harga yang sejutaan ini, harusnya sih bisa aja ya dipakai di iPhone. Karena jam yang ratusan ribu pun bisa-bisa aja tuh dipakai di iPhone. Why Realme, why? Kesimpulannya menggunakan jam ini setelah lebih dari seminggu, gue punya pemikiran untuk mengalahkan dominasi Amazfit ya. Menurut gue Realme ini masih kurang serius guys. Jam ini dibuat untuk melengkapi portofolio IoT produk Realme aja, tanpa ada alasan visi yang jelas. Dan ini bukan untuk bersaing menjadi smartwatch yang terbaik menurut gue dengan harga segini. Begitu loh Realme. Karena dari segi harga misalnya, banyak saingan yang menurut gue bisa menjadi pengganggu untuk produk ini. Sebut saja Huawei Fit. Ya ini lagi tren nih guys ya, karena desainnya menarik, kecil ya, dan sudah AMOLED display. Atau ada Amazfit tentunya, dengan banyak pilihan model dan harga yang beragam. Amazfit punya aplikasi yang sangat lengkap untuk kegiatan berolahraga. Dan ketika gue bandingin dengan Amazfit GTS 2 pun, ya terlihat bahwa Amazfit ini punya detail informasi yang baik ya guys ya. Ditambah lagi jam ini mungkin tidak akan dilirik oleh pengguna iPhone. Belum lagi untuk jam-jam China lebih lengkap dari jam-jam Realme ini ya guys ya. Sebut saja fitur rekam jantung ya atau ECG. Di jam yang lebih murah tuh malah bisa ya guys ya. Mungkin jam ini menarik bagi kalian yang memang fansnya Realme ya, atau mereka yang suka dengan jam yang sangat maskulin, tebal, dan kokoh. Tapi ada kelebihan yang menurut gue diacungi jempol. Jam ini punya GPS yang lumayan oke. Ya, ketika gue dipakai olahraga, pairing GPS itu sangat lama kalau di Amazfit. Nah kalau ini gue mau lari, tekan record gas, mantap jaya. Gak perlu nyari-nyari atau sinkron-sinkron GPS kayak di handphone. So, gimana menurut kalian? Kalian perlu beli jam ini? Silahkan komen di bawah ya guys ya. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Sampai berjumpa di video gue yang lain. Bye bye.